Shalom anak-anak, ketemu lagi dengan saya di pelajaran fisika. Hari ini saya akan membahas materi yang judulnya kalor. Jadi ini saya tulis di sini kalor bagian 2. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kalor secara teori ya. Untuk suhu juga sudah saya sampaikan pada kalian. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kalor untuk perhitungannya ya. Oke, saya akan langsung masuk dalam materi bahwa kalor ini bisa menyebabkan ada 2 hal yang akan saya bahas di pertemuan ini. Yang sebetulnya ada kalor itu bisa menyebabkan banyak hal, tapi di pertemuan ini saya mau bahas hanya 2 aja. Yang pertama, kalor itu bisa menyebabkan perubahan wujud. Dan yang kedua, kalor itu bisa menyebabkan perubahan suhu ya. Ini ada sekian banyak yang bisa disebabkan oleh kalor, tapi saya akan membahas tentang 2 hal ini karena ini juga berhubungan dengan rumus yang akan saya sampaikan kepada kalian. Begitu. Oke, berikutnya di sini saya akan menyampaikan juga pada kalian untuk rumus. Sekarang ya kita masuk dalam rumus. Yang pertama adalah rumus untuk menentukan besar kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, atau kalian mungkin pada saat kalian di SMP sudah pernah diajari oleh guru kalian Q macet gitu ya. Nah itu sama aja. Oke, kita akan tulis di sini apa aja item-item ini tuh maksudnya apa aja. Q itu adalah kalor ya. Nah, satuan kalor itu biasanya adalah joule atau kalori. Kemudian M itu adalah massa ya. Satuan massa ini adalah kilogram atau gram. Ya, bisa kilogram atau gram. Kemudian C. Nah, C ini C kecil ya. C di sini adalah kalor jenis. Untuk kalor jenis ini satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius atau kalori per gram derajat Celcius. Ini. Kemudian yang terakhir adalah delta T. Delta adalah perubahan ya. Delta T adalah perubahan suhu. Perubahan suhu. Kalau suhu sendiri satuannya adalah derajat Celcius. Nih, nah biasanya nanti perubahan suhu itu dihitungnya adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Begitu ya, ini adalah besar kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu. Berikutnya, kita akan masuk dalam rumus untuk menghitung besar kalor yang dibutuhkan untuk sebuah zat itu bisa mencair dan menguap. Ya, dalam hal ini saya akan sampaikan 2 tema ini aja. Kalau mencair ini rumusnya adalah Q sama dengan M dikali L. Ya. Untuk Q sama M nggak akan saya jelaskan lagi apa. Q itu kalor, ya, M itu massa, kemudian L. Kalau besar ini adalah kalor lebur. Nah, untuk kalor lebur ini satuannya adalah joule per kilogram atau kalori per gram. Dan yang kedua adalah menguap. Untuk kalor yang dibutuhkan, rumusnya adalah M kali Q. Q sama dengan M dikali U. Jadi rumusnya cukup mudah. Sebetulnya ada 3 rumus yang akan saya sampaikan di sini. Ya, Q itu adalah kalor, M itu adalah massa, U adalah kalor uap. Ya, satuannya juga sama. Joule per kilogram atau kalori per gram.
Jadi rumus yang disampaikan di sini ada 3 macam rumus, yaitu Q sama dengan MC delta T atau Q macet ya. Ini berhubungan dengan perubahan suhu, karena kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu. Dan yang kedua adalah untuk mengubah wujud zat ini tidak diperlukan suhu. Yang diperlukan hanya kalor lemburnya sama kalor uap. Jika ditanya kalor yang dibutuhkan untuk zat itu bisa menguap. Oke, kita akan masuk dalam contohnya langsung ya. Ini saya sudah tulis contohnya di sini. Nah, sebanyak 150 gram es bersuhu dan sebagainya. Ini kalimatnya panjang banget. Selalu langkah pertama adalah tulis yang diketahuinya dulu ya. Ya, ini 150 gram es berarti adalah massa. M sama dengan 150 gram bersuhu min 10 derajat Celcius. Kita anggap ini suhu awal ya, atau T awal. Min 10 derajat Celcius. Berada di dalam bejana, diketahui kalor lebur es. Tadi singkatannya adalah L ya. L. Kalor lebur es adalah 80 kalori per gram. Kalor jenis es itu berarti C ya. Kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian kalor uap air adalah U ya. Kalor uap air adalah 540 kalori per gram. Setelah beberapa waktu es mencair dan suhunya menjadi 2 derajat Celcius. Berarti ini adalah T akhir ya. Untuk T akhir 2 derajat Celcius. Nah, yang ditanya, hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari min 10 derajat Celcius menjadi 2 derajat Celcius. Artinya ini kita pakainya rumusnya Q sama dengan M kali C delta T karena berhubungan dengan suhu. Jadi gitu caranya. Oke, yang A ditulis ya. Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya tadi sudah diketahui yaitu 150 gram. C adalah kalor jenis, berarti 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian delta T. Delta T itu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal, berarti 2 dikurangi min 10. Perhatikan ya, ini minusnya ada 2, berarti derajat Celcius. Nah, dalam hal ini satuannya bisa kita coret. Ini di bawah, ini di atas bisa dicoret. Ini gram di bawah sama gram di atas juga bisa dicoret. Nah, kita tulis lagi, sisanya angkanya adalah tinggal 150 dikali 0,5 dikali ini 2 dikurangi min 10. Tanda min di sini bisa ditambah, jadinya 2 ditambah 10 jadinya 12 ya. Dah gitu. Dan satuan yang tersisa adalah tinggal kalori, berarti nanti hasil akhirnya satuannya kalori. Oke. Dah, ini sekarang kita perhatikan 150 dikali 0,5 dikali 12. 0,5 itu adalah setengah atau 1/2 ya. Jadi bisa kita langsung coret sama 12 betulnya, karena setengah berarti setengah dari 12. Angka yang paling gampang 12, jadi saya ambilin aja. Setengah dari 12 itu adalah 6. Atau jangan kayak gini, nanti kalian pikirin bisa dicoret. Ini saya ubah ini aja ya. Berarti 150 dikali setengah dikali 12. Nah, maksud saya bikin jadi 6. Dan akhirnya jawabannya 100 tinggal 150 dikali 6 sama dengan 900 kalori. Dah, seperti itu aja. Oke, pertanyaan yang kedua. Kalor yang dibutuhkan untuk mencairkan es. Ya, kita nggak berhubungan dengan suhu ini berarti kalor lebur ya. Melebur itu artinya mencair. Rumusnya apa tadi? Itu sama dengan M kali L ya. Oke, M-nya tetap 150 gram. Kemudian kalor lebur tadi ini ya 80 kalori per gram. Ini satuan bisa dicoret. Hasilnya tinggal 150 dikali 80 yaitu 12.000 kalori. Oke. Kemudian yang terakhir, kalor yang dibutuhkan agar air bisa menguap. Nah, dianggap
airnya mau diuapin semua gitu ya, jadi pakai kalor uap. Jadi sama dengan M dikali U, masanya tetap sama 150 gram. Kemudian kalor uap tadi adalah U air ini ya, U air adalah 540 kalori per gram dikali 540 kalori per gram. Nah, ini gram bisa dicoret, jadi tinggal 150 dikali 540. Jawabannya adalah 81.000 kalori. Oke, dah. Ini aja pembahasan yang saya sampaikan buat kalian. Semoga kalian bisa membedakan antara kalori yang dibutuhkan untuk mengubah suhu ya, menaikkan suhu ini, sama kalori yang dibutuhkan untuk mencairkan sama air bisa menguap. Yang dalam kali ini berarti untuk mengubah wujud, yang di sama sini adalah kalori yang dibutuhkan untuk mengubah wujud. Oke, yang ini apa? Mengubah suhu ya. Mengubah suhu. Nah, jadi sebagai catatan buat kalian. Oke. Sekian pembahasan saya untuk hari ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan selamat mengerjakan soal latihan yang akan saya berikan buat kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.